Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Duh, ini Bang Iksan ini Muslim. Ya, saya murtadin. Bagaimana jalan ceritanya Anda itu meninggalkan agama Islam? Karena pada waktu itu saya selalu berdoa itu dengan bahasa Arab. Dan saya bisa baca huruf Arab itu, tapi saya tidak tahu artinya. Jadi kenyataannya itu banyak orang Islam itu pandai berbahasa Arab, mengulang-ulang bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, katanya seperti keledai. Pada waktu itu kan saya selalu ya mengucapkan ini. Mungkin bisa saya ngomong dulu Pak Adis ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi salah satu ayat ini Pak Edis saya merenungkan ketika saya sudah memahami terjemahan tersebut. Dulu saya rajin ya, saya taat kepada Islam. Jadi saya menganggap yang saya baca setiap hari itu kata-kata yang mulia kepada sesembahan saya. Jadi pada waktu itu puji Tuhan ada yang suatu saya renungkan yang mana dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi saya memahami itu berarti kalau saya setiap hari malah lebih setiap hari saya mengucapkan kalimat ini berarti saya dalam di jalan yang belok. Itu pemahaman saya. Jadi ketika itu tunjukkanlah kami jalan lurus. Berarti saya ini dalam keadaan jalan belok. Jadi saya mencari tahu di mana jalan yang lurus. Jadi saya baca di dalam itu saya jumpa ya di surah Al-Zukhruf 61 bahwa dikatakan situ inti dikatakan di situ Nabi Isa lah jalan yang lurus. Jadi ketika itu saya mencari tahu siapakah Nabi Isa ini. Saya mencari sebagai yang saya percayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah yang kami ikuti. Jadi saya anehnya dalam saya mencari ini saya tidak mendapatkan bahwa Nabi Muhammad ini yang lurus. Jadi dikatakan sini Nabi Isa. Jadi ketika itu saya cari ya siapa dia ini Nabi Isa. Jadi ketika itu pada itu saya baca ketemu di surah Al-Imran 45 dikatakan di situ Nabi Isa anak Maria yang kalimat atau firman Allah tapi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi saya memahami itu dikatakan di situ akhirat artinya kalau dia nabi berarti nabi akhir. Jadi tiada lagi selain dia karena dia akhir. Jadi ketika itu saya merenungkan lagi kenapa dengan pemahaman kami dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu nabi terakhir. Jadi saya menjanggal. Jadi karena saya renungkan itu Pak Edis pada waktu itu, saya berpikir berarti daripada saya bingung saya mencari tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu saya mencari kalau ada yang mengaku saya yang menciptakan langit dan bumi berarti dia Tuhan udah pasti. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya membaca ya di surah Al-Hadi ayat 3 itu bahwa dikatakan situ dialah. Jadi Al-Quran itu sebagai saya Muslim sebagai pentunjuk dan oleh dengan di surah Al-Hadi ayat 3 ini dikatakan dia yang awal dan akhir, yang johir yang batin dan dijelaskan di ayat 4-nya itu dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Jadi saya mencari tahu siapakah yang awal dan akhir. Seketika itu ya saya sudah mencari, saya baca hadis dan saya baca kitab lain, saya tidak mendapatkan siapa dia yang awal dan akhir, tidak pernah. Allah juga tidak pernah, aku Allah, aku yang awal dan akhir, tidak pernah. Tapi saya mencari tahu Pak Edis, mencari tahu pada waktu itu, saya tidak pernah menemukan, jadi saya mencari tahu di mana dia yang awal, siapa yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saya percaya bahwa yang dikatakan di surah Al-Baqarah, bahwa wahai Muhammad, diperintahkan Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu dan bertanya kepada kitab sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi di dalam keimanan saya tidak pernah saya menemukan Taurat dan Injil. Jadi
oleh karena itu pada waktu itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya mencari di Injil, ya, di Injil yang mana di Alkitab kepercayaan orang Kristen. Jadi pada waktu itu saya cari. Ketika itu waktu saya cari muncul di surah kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas, dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara, pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding. Kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah, tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu, saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya mau kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana dan ini saya karena saya mencari tahu semua. Jadi Yesus ini sehingga nanti di surah Al-Zukhruf ayat 61 dikatakan situ Nabi Isa lah jalan lurus, tapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya, sering sampai mama saya dibilang kau itu harus tahu, kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Cuman saya gitulah ya. Karena ada perasaan saya iya-iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini Pak Edis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan ya puji Tuhan pada waktu itu ya ada ketemu sama pendeta dan dibilangnya pada waktu itu saya pada waktu di penduduk gereja itu ada seorang ibu-ibu dan saya tanya ada pendeta nggak Bu? Jadi pada waktu itu ibu itu ya sangat baik dan menerima, dipanggilnya lah seorang Pak Pendeta dan dia tanya kepada saya kenapa. Saya bilang sama dia, Pak saya mau dibaptis. Jadi Pak Pendetanya baik, dikasih saya duduk dan ditanya kenapa kamu mau minta dibaptis, emangnya Bapak belum pernah dibaptis. Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis ya. Karena saya ini Islam. Jadi saya bilang Islam, langsung kaget Pak Pendetanya ini. Jadi kaget, dia berceritalah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh dan saya sudah mencari tahu dia siapa dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku kalau begitu, kalau memang betul percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu.